Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Pada episode yang lalu kita sudah berbicara tentang perang terhadap mereka yang merongrong persatuan dan kesatuan umat Islam di Madinah pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah pertama. Kita akan lanjutkan pada episode hari ini. Podcast Al-Izhab Berbicara tentang fatwa, apakah seorang muslim yang berpindah agama itu hukumnya dibunuh atau tidak, ini tidak sepakat para ulama. Para ulama membagi dan membenarkan Sayyidina Abu Bakar menumpas orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan kelompok-kelompok lain, disebabkan karena itu adalah dinilai sebagai pengkhianatan yang luar biasa terhadap agama, sehingga bukan hanya saja berpindah agama, tapi ada unsur pengkhianatan dan merongrong kelangsungan komunitas Islam pada waktu itu. Sehingga kita melihat bahwa pandangan ulama berbeda tergantung kepada konteks. Nah, di dalam Al-Quran sendiri tidak ada ayat yang jelas memberi sanksi kepada mereka yang pindah agama. Kita kenal bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama yang penuh dengan rahmat, tetapi pada saat yang sama kita tidak boleh memaksakan agama ini kepada orang lain. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, apa yang menjadi alasan untuk memberi hukuman berat kepada orang-orang yang murtad ini tidak lain adalah kalau ada unsur memerangi agama Islam atau ada unsur untuk merongrong kesatuan dan persatuan umat Islam sebagaimana yang dihadapi oleh Sayyidina Abu Bakar. Kalau orang pada masa kini tentu sulit sekali untuk diterapkan hukuman bunuh terhadap murtad, karena nomor satu di dalam Al-Quran tidak ada hal itu disebut, tidak ada sanksi pembunuhan, dan yang kedua, selama kehidupan Nabi tidak pernah Nabi memerintahkan untuk membunuh orang yang pindah agama, kecuali kalau mereka itu betul-betul pindah loyalitas kepada musuh Islam dan ikut di dalam memerangi agama Islam. Dari itu Nabi selalu Nabi Muhammad di dalam Al-Quran diminta untuk tidak memaksa. La ikraha fiddin, tidak, jangan memaksa. Dan ayat ini turun disebabkan karena adanya seorang yang datang mengeluh kepada Nabi karena dua anaknya yang sedang berniaga ke daerah sekarang itu di Syria, Lebanon, daerah Syam, dan di situ mereka dua anaknya ini berinteraksi dengan komunitas Kristen dan akhirnya dia tertarik masuk Kristen. Begitu pulang ke Madinah, orang tua dua anak ini datang kepada Nabi dan mengeluh bahwa dua anaknya telah memeluk agama Kristen. Apakah boleh saya paksa mereka untuk kembali ke Islam? Rasulullah mengatakan bahwa hal itu tidak dibenarkan, dan turunlah ayat yang berbunyi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Dan kita juga sering membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang mengatakan bahwa apabila Tuhan menghendaki, maka Tuhan bisa saja menjadikan orang di seluruh planet dunia ini memeluk agama Islam atau beriman kepada Yang Maha Kuasa. Lau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Tuhan menghendaki, bisa saja menjadikan orang itu semuanya beriman. Nah, dari itu Nabi Muhammad
begitu antusiasnya untuk mengajak masyarakatnya untuk mengikuti misi Islam ini, terkadang sampai digambarkan di dalam Al-Quran seakan-akan begitu keras kemauannya, sepertinya setengah mati, sepertinya mau membunuh dirinya, dan begitu sedih pada saat orang-orang Mekah dan Madinah dan sekelilingnya itu tidak mengindahkan dan enggan untuk mendengarkan anjuran dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, karena keinginan yang begitu keras, Tuhan juga menyampaikan kepada Nabi, afa'an tatukirun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu ini begitu keinginan yang begitu besar, seakan-akan kamu memaksa atau menggunakan cara yang melampaui batas yang wajar untuk menjadikan mereka mukmin. Perlu diketahui bahwa Al-Quran juga menyampaikan kepada Nabi, fadzakir, beri peringatan. Al-Quran menyatakan kepada Nabi, fadzakir innama anta mudzakir, beri peringatan karena kamu, tugasmu wahai Muhammad adalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, kamu sama sekali tidak boleh dan tidak diizinkan untuk memaksa. Dari itu, sewaktu Rasulullah SAW melakukan perjanjian damai di Hudaybiyah, dikenal bahwa ada pasal di situ menyebutkan bahwa orang-orang Madinah yang ingin kembali ke Mekah dan kembali kepada agamanya yang lama diperbolehkan. Artinya apa? Bahwa betul-betul memeluk agama ini adalah hak prerogatif individual. Seseorang mempunyai hak untuk memilih, dan Al-Quran mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang ingin beriman silahkan, yang ingin mengingkari silahkan. Tidak ada sama sekali tuntunan yang mengajarkan untuk seseorang itu dipaksa, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran mengatakan bahwa wahadainahu najdain, manusia itu diberi petunjuk dua jalan, jalan yang benar dan jalan yang keliru. Mereka lah yang akan menentukan sendiri jalan mana yang mereka akan akan pilih. Jadi kembali kepada fatwa, tentu saja ada yang mengikuti fatwa yang keras, yang membolehkan membunuh orang yang berpindah agama. Jangankan berpindah agama, mereka yang melakukan hal-hal dosa-dosa besar itu juga ada fatwa-fatwa tertentu untuk diizinkan untuk dibunuh. Itulah yang menjadi acuan dari kelompok ISIS yang banyak membunuh orang yang dianggap berbeda dengan pandangan mereka dan dianggap telah melenceng dari ajaran atau prinsip-prinsip dasar Islam. Akhirnya kita kembali kepada persoalan awal, bahwa pada masa kini orang yang berpindah agama di dalam Islam itu adalah hak pribadi, dan tidak boleh kita, apalagi kelompok Islam atau keluarga kita yang pindah agama, kita vonis untuk membunuh mereka atau mencari jalan untuk memaksa mereka kembali kepada Islam. Kita anjurkan mereka untuk menggunakan akal pikiran dan kembali menelaah, dan akhirnya dengan akal pikiran mereka akan menentukan yang mana yang mereka pilih, dan itu adalah pilihan pribadi, dan mereka lah yang akan bertanggung jawab. Siapa saja yang berbuat dosa atau berbuat baik, maka kelak di hari kemudian akan mendapatkan ganjarannya, apakah itu ganjaran yang siksaan ataukah itu ganjaran berupa rahmat dari Yang Maha Kuasa. Saya kira demikian.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.